billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitan ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu 'ala ta'amil miskin wailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Oke, anak-anak semuanya, mudah-mudahan dengan kita mentafsir tadi, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kepahaman di dalam mengikuti pelajaran. Oke, semuanya hari ini akan dapat kehadirannya ya. Silakan Zefria, Ibu Zefria, Bu. Hadir, Pak. Biasa. Yosef Hadir Pak. Hadir Pak. Deviza hadir. Belum datang Pak. Datang. Iya Pak. Rizal Hadir Pak. hadir ya. Ada yang tidak hadir? Ibu Susi belum datang, Pak. Belum datang ya. Ya, beliau izin terlambat. Kabarnya? Langsung datang. Itu datang timbunya Pak. Pak Ibu Pak. Kenapa Susi? Kenapa terlambat? Kenapa Susi terlambat? Tiket lagi rewel Pak, baulah lanyo. Lagi rewel. Iya. Berarti nyamuk ya. Pelajaran kita hari ini, kita masuk pelajaran kita hari ini ya. Baik, terlebih dahulu katanya kemarin pelajaran kita tentang apa? Tentang sholat tarawih dan tadarus. Sholat tarawih dan tadarus Pak. Oh, sholat tarawih. Sholat tadarus Al-Quran Pak. Apa yang masih ingat sholat tarawih kita apa kemarin? Apa pengertiannya? Sholat tarawih adalah sholat sunat yang kita kerjakan Di bulan Ramadan. Ramadan. Sedangkan tadarus Belajar membaca, pelajari Al-Quran. Membaca Al-Quran bersama-sama boleh sendiri. Baik, Bapak semuanya, sekarang pelajaran kita yaitu tentang kisah keteladanan Luqman ini akan kita pelajari 3 kali pertemuan. Yang pertama tentang siapa itu Luqman. Yang kedua, Luqman itu bersyukur. Kemudian yang ketiga, dari ketiganya nasihat Luqman terhadap saya. Oke, siapa yang tahu tentang Luqman? Yang tahu? Siapa itu Luqman? Tahu? Silakan Susi, apa? Anak yang soleh ya. Terus, ada yang tahu? Bisa tahu? Oh, iya silakan. Allah yang soleh Pak. Oh, hamba Allah yang soleh ya. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang siapa itu. Kita akan menggunakan model pembelajaran yaitu maka kita akan menggunakan media yaitu PowerPoint-nya. Akan
share, silakan dilihat pelajaran kita hari ini. Oke, anak bapak semuanya, lihat gambar yang ada itu. Siapa yang tahu tentang gambar yang ada ini? Yang tahu? Ada orang tua dan anaknya Pak sedang sholat. Gambar orang tua dan anaknya, Ya, dan juga ada tulisannya. ya. Jadi, kira-kira ini pelajaran tentang apa ya? Tentang Ya, Luqman. tentang Luqman. Siapa Luqman? Baik. Lanjutkan. Terkait dengan kompetensi dasar dan pelajaran kita hari ini, yaitu KD 317 tentang mengetahui kisah keteladanan Luqman sebagaimana berikut. Indikator dari pelajaran kita hari ini itu yang pertama, siswa mampu menyebutkan biografi Luqman, dan siswa mampu menyebutkan ayat yang menyebutkan nama Luqman di dalam. Jadi nanti setelah pelajaran ini nanti Bapak harus tahu tentang ayat yang menyebutkan. Kemudian siswa mampu menjelaskan apa saja kelebihan atau keistimewaan yang diberikan Allah kepada Luqman. Kemudian siswa mampu menjelaskan sifat Luqman. Ketiga, siswa mampu menguraikan keteladanan Luqman di tengah-tengah masyarakat. Tentang KD 317. Harapannya setelah mempelajari kisah Luqman ini, Bapak semuanya bisa menguasai kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang sukses. Kemudian dari penilaian keterampilan nanti, siswa mampu menceritakan kembali. Bapak mampu menceritakan kembali siapa itu dan terkait dengan KD dan juga indikator. Kemudian pada tujuan pembelajaran, kalau kita mempelajari siapa itu Luqman ini diharapkan Bapak setelah mempelajari ini nanti dengan adanya bimbingan guru, diharapkan anak Bapak nanti mampu meyakini kisah keteladanan Luqman dan dengan melalui apa yang Bapak sampaikan nanti, Bapak harus bisa bersikap rendah hati. Kemudian kalau Bapak dengan menyimak penjelasan yang Bapak sampaikan, diharapkan Bapak nanti mampu mengetahui biografi siapa Luqman itu dengan jelas. Kemudian melalui bimbingan guru atau penjelasan dari Bapak dan juga dengan kita membaca Al-Quran, diharapkan Bapak nanti mampu menemukan ayat yang menyebutkan nama Luqman. Penjelasan dan diskusi nantinya Bapak dapat mampu menjelaskan apa saja keistimewaan. Dan dengan penjelasan guru dan diskusi, diharapkan anak Bapak nanti mampu mengetahui sifat-sifat. Yang selanjutnya, dengan cara mendengarkan penjelasan guru dan juga diskusi, diharapkan Bapak mampu menguraikan keteladanan Luqman di tengah masyarakat. Di diskusi, siswa anak Bapak mampu menceritakan kembali. Baik, anak Bapak, mempelajari siapa itu Luqman, biografi Luqman. Luqman itu namanya Luqman, gelarnya
Al-Hakim. Ini gelarnya. Arti Al-Hakim itu adalah bijaksana. Kemudian orang tuanya, ayahnya bernama Baura bin Nahur bin Tareh. Namanya tidak dijelaskan dengan jelas di dalam sumber-sumber yang ada. Kemudian anaknya di salah satu sumber dikatakan bernama Taran. Itu namanya anaknya. Ayahnya siapa tadi, Yosef? Baura bin Nahur bin Tareh, Pak. Siapa tadi namanya, Susi? Mana-mananya Pak? Taran, bagus. Usianya, siapa usianya ada pria? Pria? 1000 tahun, Pak. Namanya, Luas sekali. itu Pak. usianya. Kemudian ciri-cirinya, ciri-ciri postur tubuhnya, itu tubuhnya pendek, ada yang mengatakan kulitnya hitam, hidungnya mancung, bayang bagi kita. Itu ciri daripada Luqman. Kemudian dia berasal dari kebangsaan Habsyi. Kebangsaan Habsyi asalnya dari kota Sudan. Di mana Habsyi itu? Habsyi itu di Afrika bagian timur. Dan juga Sudan itu di mana? Juga di Afrika. Kemudian pekerjaannya, kesehariannya, awal-awalnya yaitu sebagai tukang kayu. Kemudian dia juga termasuk tukang jahit dan juga mengembala domba. Ketika dia mengembala domba ini, dia masih seorang budak. Itulah pekerjaan awal-awalnya si Luqman ini. Kemudian dia juga pernah menjadi guru bagi Nabi Daud. Itu sudah lama ya Nabi Daud. Jadi dia hidup pada masa Nabi Daud. Jadi guru Nabi Daud ya. Kemudian menjadi qadhi atau hakim hingga pada masa Nabi Daud. Itu di cerita yang kita baca di sumber-sumber yang ada. Baik, itu tentang biografi Luqman. Kita ulang sekali lagi, namanya Luqman. Orang tuanya gelarnya Al-Hakim. Kenapa dia diberi gelar Al-Hakim? Nanti akan kita jelaskan. Kemudian anaknya bernama Taran, ayahnya bernama Baura bin Nahur bin Tareh. Kemudian anaknya namanya Taran. Usianya 1000 tahun, tubuhnya pendek, kulitnya hitam, hidungnya mancung. Kebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Pekerjaannya tukang kayu, tukang jahit, penggembala domba. Dia juga pernah menjadi guru Nabi Daud. Sebelum menjadi nabi. Setelah Nabi Daud menjadi nabi, dia tidak pernah lagi menjadi. Dia juga sebagai qadhi atau hakim. Baik, lanjutkan. Nama Luqman disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang pertama, surat Luqman ayat 12. Yang kedua, surat Luqman ayat 13. Apa saja tadi dikatakan? Surah Luqman ayat 12 dan Luqman ayat 13, Pak. Luqman ayat 13. Iya, Pak. Baik. Ayat berapa tadi, Susi? Luqman ayat 12 sama 13 Pak. dan Luqman ayat 13. Baik, kita lihat ayatnya. Ini ayat. Baca dulu. Jadi Bapak nanti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Walaqad
Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkurillah. Nah, satu orang aja. Yang lain mana? Yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Artinya yang pertama, baris pertama, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Artinya, walaqad atayna, dan sungguh telah kami berikan Luqman hikmah kepada Luqman, hikmah anishkurlillah, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Di situ disebutkan nama Luqman. Dan siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur. Ini yang pertama dijelaskan oleh Allah, bahwa Allah telah memberikan kepada Luqman itu hikmah, dan bersyukurlah kepada Allah. Kemudian di baris yang kedua isinya bahwa siapa yang bersyukur kepada Allah berarti dia sudah bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya. Jadi Bapak semuanya, apa inti dari kata ayat ini? Yaitu tentang bersyukur. Allah telah memberikan kepada Luqman itu, yaitu kebijaksanaan. Tidak bersyukur kepada Allah, siapa yang bersyukur terhadap nikmat Allah, maka itu berarti dia sudah bersyukur kepada Allah. Tapi siapa yang kufur terhadap nikmat Allah, tidak mau bersyukur, maka kata Allah, Allah itu Maha Kaya dan Maha Kaya. Walaupun kita tidak bersyukur, walaupun kita tidak berterima kasih kepada Allah, Allah tetap akan kaya, tetap akan terpuji, walaupun kita tidak bersyukur. Jadi yang pertama, nama Luqman disebut oleh Allah dalam Al-Quran pada ayat 12. Lanjut. Kemudian yang keduanya di ayat 13. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ingatkan ya, baca-baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Kata Allah, dan ingatlah ketika Luqman itu berkata kepada wa huwa ya'iduhu, dan ketika dia memberikan penjelasan ya bunayya, wahai anakku. Jadi Luqman di sini berkata pada anaknya, memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kamu menyekutukan Allah, jangan kamu musyrik. Inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya syirik itu adalah benar-benar dosa yang sangat besar, hanya yang sangat besar. Jadi kezaliman yaitu adalah keaniayaan. Kalau orang syirik itu menyekutukan Allah, berarti dia menganiaya dirinya. Nah, jadi tadi kalau di ayat pertama dikatakan nama Luqman ada disebut, bahwa penjelasannya tentang menjelaskan bahwa Luqman telah Allah berikan. Kemudian
di ayat yang kedua ini, di ayat 13, nama Luqman disebut ketika Luqman memberikan nasihat, berkata agar anaknya tidak mengikuti Allah. Kenapa dilarang mengikuti Allah? Karena mengikuti Allah itu adalah dosa yang sangat besar yang tidak akan diampuni dosanya dari Allah SWT. Dan juga perbuatan yang sangat besar. Nah, kita lanjutkan. Jadi tadi Luqman itu bergelar hikmah. Nah, nampak di sini atau terlihat di sini apa sih keistimewaan atau kelebihan yang diberikan Allah kepada Luqman? Yang pertama, Luqman adalah seorang hamba Allah yang saleh, akan tetapi dia bukan seorang. Dia adalah orang yang taat, orang yang saleh, orang yang bertakwa. Kemudian dia mendapat anugerah dari Allah yaitu berupa ilmu hikmah, ilmu yang sangat berguna bagi manusia baik. Apa itu? Hikmah adalah kebijaksanaan. Jadi, Luqman ini adalah orang yang bijaksana. Apa itu bijaksana? Sesuai dengan kebenaran. Akalnya terbimbing dan pemikirannya lurus sehingga disebut hakim bijaksana. Luqman disebut dengan Luqman. Itulah gelar Luqman. Kenapa dia diberi gelar Luqman? Karena dia Kenapa Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq? Karena dia orang yang membenarkan peristiwa. Itu gelar yang diberikan kepada Luqman. Kemudian hikmah itu memiliki banyak makna. Apa maknanya? Yang pertama, benar dan lurus dalam perkataan. Jadi Luqman ini ketika dia berkata, ketika dia berucap, benar semuanya. Kalau tidak yang benar, tidak yang kebenaran, yang tidak punya makna, maka dia lebih baik. Itu yang pertama. Kemudian hikmah itu punya makna meletakkan sesuatu dengan ke tempat yang selayaknya. Ketika dia mau berbicara keras, kalau keras seharusnya keras, dia berbicara keras. Seharusnya lembut, dia juga lembut dan santun. Dia bisa memposisikan dirinya baik ketika berucap, baik ketika berbuat, maka dia memposisikan dirinya selayaknya. Makanya kita dengan orang yang lebih besar, kita berbicara dengan kita sama-sama besar, itu berbicaralah selayaknya kita berkawan. Jadi jangan sampai nanti ketika kita berbicara dengan orang yang lebih besar, jangan sampai kita sama saja kita berbicara dengan adik kita, dengan teman kita. Nanti kita harus ingat. Kemudian memiliki pemahaman yang baik dan benar, ilmu yang bermanfaat. Jadi Luqman ini luas, pemahamannya sangat luas. Dia mendidik anaknya mendidik dengan baik, mengarahkan anaknya dengan baik. Kemudian benar dalam keyakinan dan paham dalam permasalahan agama. Paham dengan agama. Dan itu yang diajarkan kepada nah tusyrik. Kemudian akal yang sehat yang menghalangi dari jelek pemahaman. Jadi baik dia memahami Al-Quran atau memahami agama, dia selalu tidak menyimpang sana sini. Dia selalu memahami agama itu dengan benar, tidak menyelewengkan pemahaman. Itu tentang hikmah tadi, makna dari hikmah, kebijaksanaan. Kemudian yang ketiga, mendapat kelebihan dari segi tenaga. Walaupun Luqman itu badannya pendek, kecil, tetapi tenaganya kuat. Dia punya kekuatan yang lebih daripada kita. Itu
terkait dengan keistimewaan. Kemudian sifat-sifat Luqman itu yang harus kita perhatikan. Luqman selalu berkata dengan benar. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari dia selalu bersyukur. Luqman adalah seorang yang taat dalam beribadah. Dia taat beribadah. Kemudian seorang dia berkata seperti hai, dia halus berkata. Nah, kapan dia tidak Luqman itu seorang yang sederhana, yang bijaksana. Kita lihat sebentar dekat tentang bagaimana dengan masyarakat. Baik, sama-sama kita lihat ya. Dengarkan. Nggak terdengar suaranya, Pak. Enggak, Pak. Inilah kita lihat percakapannya ya. Terdengar. Ya. Ya, dibaca. Anak kecil itu menuntun keledai sedangkan orang tuanya duduk langkah-langkahnya sombong. Orang tua itu terkait dengan yang pertama, ketika dia pergi ke pasar itu yang menaik keledai itu bapaknya, sedangkan anaknya memegang talinya. Kemudian karena orang berkata bahwa bapak itu tidak punya hati, maka dinaikkan anaknya ke atas keledai itu dan bapaknya masih seperti itu bahwa seorang anak berbakti kepada orang tua. Kemudian naik dia berdua lagi ke atas orang lain, masih orang berkata dua orang naik padahal mereka tidak sedang. Masih orang lain berkata menilai bahwa anaknya adalah orang yang baik, bukanlah orang yang menghargai adanya. Nah, langsung kemudian keduanya Luqman dan anaknya tidak naik ke atas keledai, tetapi keledainya diiringi dirinya. Masih berkata orang lain kepada Luqman, kalau dua orang itu yang menunggangi keledai dalam keadaan sehat atau kuat, karena dikatakanlah Luqman dan anaknya itu itulah penilaian orang terhadap itu. Jadi inilah nasihat Luqman kepada anaknya bahwa
apapun kita, apa yang kita buat, orang akan menilai kita dengan salah. Dari itu, hendaklah kita kalau ingin berbuat kebaikan atau berbuat apapun, hendaklah kita mendengarkan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita mendengarkan omongan ucapan orang lain. Nah, apa? Itu nasihat Luqman kepada anaknya tadi, bahwa orang lain akan menilai kita, tidak akan pernah menilai kita baik. Baik yang kita kerjakan, masih ada orang lain yang akan menilai itu satu. Dan itu, kalau kita berbuat baik, hendaklah kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, coba kita lihat, coba kemukakan bagaimana gambaran sikap Luqman yang terdapat dalam video. Coba tulis Rida. Dari video yang kita lihat tadi, apa kira-kira gambaran sikap Luqman? Mana kira-kira gambaran sikap Luqman? Bahwa Luqman itu berpesan kepada anaknya bahwa dalam hidup ini kadang-kadang apapun yang kita kerjakan, itu perbuatan baik, orang masih menilainya buruk. Kemudian coba Yosef. Ya Pak, menyikapi nampak ya dari kisah Luqman dan anaknya tadi, nampaknya memang anggapan semua orang terhadap apa yang dilakukan oleh Luqman dengan anaknya itu ada sisi buruknya. Namun Luqman menyikapi dan memberikan nasihat kepada anaknya bahwa apapun anggapan orang yang buruk, jelas kita melakukan sesuai dengan apa yang kebenarannya. Begitu kebijaksanaan Luqman. Nah, kalau Susi, coba. Mungkin ada ya. Baik. Coba diskusikan dunia. Nanti diskusikan bersama kelompok. Ini yang pertama, jelaskan biografi Luqman itu. Ayahnya, berapa umurnya, apa pekerjaannya, dari mana asalnya. Itulah kelompok itu. Dan berapa kali nama Luqman disebutkan dalam Al-Quran. Coba apa kira-kira kelompok 1 tadi Yosef, kelompok 2 Tias Rida, kelompok 3 Suksin, kelompok 4 Zetria, kemudian kelompok 1 Pak Erizal, maka kelompok 1, kemudian Betiza kelompok 2, dan 2 kelompok 2 kelompok 2 orang per kelompok ada 1. Coba sebutkan kelompok 1 Yosef. Ya Pak, setelah berdiskusi dengan Erizal, kami sepakat ya, setelah pengetahuan kami ketahui ayahnya Luqman itu bernama Baura bin Nahur bin Tarek. Iya. Berapa umurnya? Tadi kami baca dan kami diskusikan, kami temukan umur Luqman itu mencapai 1000 tahun, Pak. Ya. Pekerjaannya? Luqman pekerjaannya awalnya dia sebagai seorang tukang kayu. Nah, kemudian dia pernah menjadi tukang jahit dan juga mengembalakan domba. Iya. Ini apa lagi? Dan terakhir dia menjadi kodi atau hakim dan juga guru bagi Nabi Daud. Dan dari mana asalnya? Dari kisah atau biografi yang kita baca, Luqman itu berasal dari Habsi, ya, kota asalnya itu Sudan, daerah Afrika bagian timur, Pak.
Oke. Berapa kali nama Luqman disebut dalam Al-Quran? Surat apa saja? Nama Luqman disebut 2 kali dalam Al-Quran, Pak. Yaitu surat ayat 12 dan ayat 13. Ayat 12 dan 13. Oke. Kemudian ketiga Susi. Apa tadi ya? Susi. Tadi masih di kaitan nama. Susi. Keistimewaan Luqman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi udah berarti nantinya. Itu adalah Luqman itu bukan seorang nabi, dia anak yang soleh. Kemudian Luqman itu diberi hikmah oleh Allah atau karena dia adalah orang bijaksana. Yang ketiga, ya Luqman itu orangnya hitam, pendek, tapi dia punya kekuatan yang luar biasa gitu, Pak. Sudah Sifat-sifat Luqman seperti apa tadi? Sifat Luqman. Ria. Sifat Luqman itu tadi dia kemudian sifat baik, tetap lakukan, jangan hilangkan. Nah, baik. Nanti Bapak bisa menyebutkan seperti apa keteladanan jika dia mendengarkan omongan orang lain, apakah itu menyalahkan dia, mencaci maki atau bagaimana, dia tetap sabar, dia tetap mendengarkan ujian orang lain yang menilai dia kemudian itu dijadikan sebagai Naila. Guru Haji Naila. lanjut. Udah. Naila. Kita latihan 5 soal. Coba kita bahas saja. Kita kasih nanti siapa yang tersebut namanya tolong jawab pertanyaannya. Karena waktu sudah hampir habis. Nah, baik. Siapa nama ayah dari Luqman? Baura, Tarik, Nahur, Jawabannya apa? Baura, Pak. Allah. Benar teman-teman? Betul, Pak. Yes. Betul jawaban. Saya yang namanya di abang Luqman Apa? Saya gue tahu minimal 3. pekerjaan Luqman adalah petani. C, Pak. Lanjut nomor 4.
cermat dan teliti. Oke, nah, terus kasihnya. C-nya 2 ma Pak. Mati. Oh ya. Kasihnya. Siapa yang jawab Pak? Siapa yang jawab Pak? Sana bagus, Putria. Lukman adalah orang yang diabadikan dalam Al-Quran. Karena titik-titik. Kenapa? B, Pak. Keteladanannya. Jangan lain. Dari itu kesimpulannya pelajaran kita siapa tahu bahwa dia adalah seorang hamba Allah yang soleh, namanya Luqman Hakim. Kemudian dia itu adalah seorang bagaimana sifat-sifatnya kita dapat menilai bahwa dari segi materi siapa dari segi fisiknya dia berkulit hitam, tetapi Allah melihat apa Allah ciptakan manusia itu berpikir berbangsa Allah sehingga orang yang paling mulia di sisi Allah kata Allah namanya diabadikan serta sifat mungkin hari ini di rumah dibaca baik, Bapak semuanya kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran hari ini Iya, Pak. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi